Sobat GTK dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Fitri Agustina Nugraheni dengan acara podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan dengan tema Jejak Sang Maestro. Nah, bersama kita kali ini Bunda yang cantik jelita. Beliau merupakan kepala SMP Negeri 2 Magetan. Nah, seperti apa bincang-bincang kita pada siang hari ini? Mari kita ikuti wawancara pada siang kali ini. Nah, Sobat GTK, beliau Bunda tercantik kita, Bunda Endra Sriwidayati SPD MMPD, merupakan Kepala SMP Negeri 2 Magetan, dan mohon izin menyapa Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri yang luar biasa, cantiknya juga. Amin, alhamdulillah. Bunda mohon izin senyampang masih Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Bunda. Demikian juga saya Bu Fitri, kata pepatah itu mengatakan wong tuwek ki akeh salai. Nek wong enom ki akeh rezekinya. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih Bunda. Nah Bunda, mohon izin pagi ini kami tim podcast mengganggu waktunya Bunda untuk mengulik profil, kemudian pengalaman Bunda, prestasi-prestasi Bunda, pencapaian, bahkan motivasi ataupun segala hal yang terkait Bunda Endro. Mohon izin berkenan di Bunda Endro. Insya Allah, tapi sebenarnya saya itu juga nggak ada apa-apanya. Di balik nama besar Bunda Endro itu luar biasa. Nah ini kepo, bahkan sobat ketika di Kabupaten Magetan sudah mengenal pastinya nama besar Bunda Endro yang Kepala SMP Negeri 2 Magetan, sebelumnya juga PLT SMP Negeri 1 Magetan. Nah ini penasaran saya juga mungkin sobat ketika, mungkin diperkenalkan Bunda profil seorang Bunda tercantik ini, Bunda Endro, mungkin dari tempat lahir, kecil, masa sekolah, atau monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Endro Sriwidayati, SPD MMPD dari SMP Negeri 2 Magetan. Jadi kalau saya itu lihat riwayat hidup saya itu sebenarnya saya itu digembleng oleh sebuah kahanan, di mana bapak saya itu kan dulu ASN, punya 7 anak 7 anak, dan semua itu pengen sekolah semua. Sehingga pada waktu itu bapak berpesan, kalau kamu nggak sekolah di negeri, kamu rasa sekolah. Nah, bertitik tolak dari situ, akhirnya diawali dari SD, saya masuk di SD Negeri Donowangsan pada waktu itu. Dan kemudian ya alhamdulillah, karena kata-kata orang tua itu selalu mengiang-iang menjadikan tekad untuk kepada diri saya untuk bagaimana agar saya itu ibaratnya orang memalukan orang tua lah begitu. Dan alhamdulillah waktu di SD pun saya juara 1 pada waktu itu, lulus tahun 1979. Sudah lahir belum? Belum. Belum. Saya sudah di SD. Kemudian pada waktu itu, era itu ya, yang ranking 1 itu baru bisa masuk ke SMP 1 Pelem. Pada waktu itu yang disebut SMP Pelem atau SMP 1 Karangrejo sekarang. Kalau tidak biasanya masuknya di SMP 2 Karangrejo. Alhamdulillah saya juga bisa masuk ke SMP 1 Pelem. Itu dari sekitar 20 anak itu yang bisa masuk ke situ hanya 2 anak saja. Lainnya masuk ke SMP 2 Karangrejo, karena memang untuk bisa masuk ke SMP 1 Karangrejo itu seleksinya sangat ketat. Harus memang betul-betul peringkat 1 atau paling tidak 5 dari sekolah masing-masing itu. Kemudian tahun berikutnya saya
di SMP 1 pun alhamdulillah saya bisa masuk 10 besar. 10 besar itu baru bisa sekolah ke luar kota. Dalam hal ini adalah pada waktu itu kan ada zonasi. Zonasi di mana untuk SMP 1 Karnarejo itu SMA-nya harusnya masuk di SMA 1 Mauspati. Karena saya bisa masuk 10 besar, akhirnya saya bisa diterima jalur prestasi di SMA 3 Madiun. Nah, kemudian lulus dari sana tahun 1985. Nah, pada waktu itu karena angkutan belum seperti sekarang, saya itu berangkat dari rumah itu jam 5:30. 5 itu saya sudah antri cari angkutan. Tapi waktu itu alhamdulillah ibu saya kan kerja di pabrik gula sehingga saya ikut bis. Pada waktu itu dibedakan menjadi karyawan 1, karyawan 2. Perbedaan status ini sangat luar biasa sehingga karena ibu saya itu masuk golongan 2, akhirnya saya masuk ikut bisnya yang bis karyawan 2 ini. Kemudian tahun 88 saya lulus dari SMA 3 Madiun. Pada waktu itu karena saya jurusan IPA, itu saya berada di Suwono Singo. Pada waktu itu SMA 3 kan terbagi menjadi 2. Ada di Jalan Haji Agus Salim, ini khusus untuk SMA IPS. Kemudian yang IPA-nya di SMA di Jalan Haji di Suwono Singo. Nah, kemudian tahun 88 itu alhamdulillah saya ikut, pada waktu itu namanya UMPTN ya. Itu kan pilihannya 3. Itu waktu itu saya jujur saja saya tuh nggak pengen jadi guru. Karena apa? Bayangan saya namanya guru itu gajinya sedikit, penampilannya tidak oke. Karena saya membayangkan ketika saya melihat pegawai bank misalnya, itu kan penampilannya itu sudah gimana gitu, sedangkan saya melihat bapak ibu guru saya memakai abu-abu, glukut kapur, ini tidak menginspirasi saya untuk menjadi guru. Makanya ketika UMPTN saya memilih Fakultas Kedokteran, Kehutanan, dan yang terakhir itu saya dipilihkan kakak saya itu guru. Nah, itu pun pilihannya juga artinya sesuai keinginan kakak saya. Dok, iki diploma 3 itu langsung ditempatkan. Sedulurmu ki akeh, kamu masuk IKIP saja ya. Lah kok dari 2 pilihan itu kok ya saya itu masuknya di IKIP. Awal-awalnya saya itu tidak selera sama sekali. Tapi ya alhamdulillah saya ketemu orang baik. Pada waktu itu saya ketemu dengan Pak Husain Ahmad, itu beliau dekan saya. Beliau itu begitu melihat saya itu melihat seperti anaknya. Setelah saya telusur, saya tanya-tanya, ternyata Pak Husain Ahmad itu putranya 9, hanya 1 perempuan, itu pun meninggal tabrakan SMA. Sejak itu saya langsung terbangkitkan motivasinya oleh Bapak itu. Kemudian ketika beliau kan juga ngajar di di IKIP Purworejo, saya bersama dengan teman-teman itu diajak ke sana sehingga saya merasakan ikut naik mobil itu ya. Ketika saya aku anak itu sama Pak Husain Ahmad itu perjalanan hidup saya. Terus kemudian ketika karena saya diploma 3 pada waktu itu ada penempatan itu di Timur Timur. Nah, kebetulan kan saya sudah maaf punya pacar bapaknya ini. Waktu itu saya izin, Mas gimana kalau saya berangkat ke Timur Timur. Lah mas saya itu ya harus langsung itu kelihatannya sangat ya itulah. Akhirnya nek aku mbok tinggal terus piye, terus akhirnya ternyata cinta itu kok akhirnya membelenggu kaki saya. Akhirnya saya tidak jadi berangkat ke Timur Timur. Padahal waktu itu memang IKIP Negeri Yogyakarta itu wilayahnya itu kan hanya 5 kabupaten, sehingga penempatan itu banyak di luar Jawa. Salah satunya saya ditawari ke Timur Timur. Karena saya tidak berangkat, ngeboti mas saya itu. Nah ini terus akhirnya ternyata itu membawa perjalanan hidup saya itu
ikut tes tidak boleh, terus kemudian ditempatkan juga tidak. Itu saya terkatung-katung sampai 4 tahun. Akhirnya pada waktu itu saya memutuskan untuk GTT. GTT pertama kali saya itu di SMP 1 Negeri Tulaan. Ternyata ketika saya GTT di SMP Negeri 1 Tulaan itu, Masya Allah, ternyata satu, harus serba bisa. Karena awalnya saya disuruh mengajar PPKN. Habis itu ada dropping guru PPKN. Saya ditanya, Pinter siap mengajar apa? Yang penting saya tidak mengajar kesenian karena saya tidak bisa membedakan antara not balok yang itu pakai itu ganteng-ganteng gitu ya, itu betul-betul saya nggak bisa, apalagi menyanyi. Kalau menyanyi kan biasanya wakil penjenengan ini. Terus kemudian dan bahasa itu memang saya nggak bisa. Bagi saya semua ilmu bisa dipelajari. Akhirnya saya diminta mengajar mengajar pembukuan saat itu. Akhirnya ya saya terima. Terus kemudian kebetulan saya juga mendapatkan penawaran dari SMP Muhammadiyah Tulaan. Saya ditawari mengajar matematika. Tidak tanggung-tanggung, langsung kelas 7, 8, 9 saya disuruh pegang. Itu prinsip saya, tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Ya alhamdulillah itu pun juga berkat guru saya waktu SMA. Guru saya itu kan sangat disiplin sekali. Kalau orang zaman dulu itu namanya Pak Imam Suyudi, guru SMA 3 Madiun, itu tuh betul-betul anak-anak itu ketika masuk pelajarannya dibikin sepot jantung. Kalau tidak siap ditunjuk maju ke depan, itu kita diminta untuk menulis 25 kali. Tidak mengerjakan PR per nomor didenda 10 kali. Ternyata itu membawa dampak yang luar biasa kepada saya untuk akhirnya senang matematika. Itu. Jadi itulah hikmahnya. Ternyata setelah saya rasakan ketika saya diajar guru yang bukan otoriter ya, yang disiplin seperti itu, yang punya target penyampaian materi mungkin ya, ini ternyata membawa dampak. Akhirnya saya senang matematika. Ketika saya ditawari mengajar matematika itu saya terima. Kemudian kan saya pelajari sendiri, ternyata itu juga membawa dampak juga ketika saya ikut tes CPNS. Itu kan ada tes TPA. TPA itu kemampuan melogika, itu dasarnya ya matematika tingkat dasar. Ternyata itulah dampaknya. Jadi ketika kita dihadapkan pada guru seperti ini, itu kalau kita ambil sisi positifnya, ternyata itu membawa perubahan yang sangat besar, terutama pada hidup saya. Akhirnya saya menjadi guru matematika. Terus kemudian tahun 92, karena saya berada di ambang keraguan ini ya, tes tidak boleh, ditempatkan pun tidak, akhirnya saya memutuskan transfer lagi balik ke IKIP Negeri Yogyakarta. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Pak Husain Ahmad. Begitu saya mengajukan untuk transfer, beliau ingat saya langsung, ya pokoknya langsung saja, urus berkasnya, nanti tahun ajaran baru silahkan nanti langsung mengikuti apa itu perkuliahan, tapi ikut angkatan 92. 94 saya lulus dari IKIP Negeri Yogyakarta S1, terus kemudian saya mencoba mendaftar di Magetan. Ternyata impian saya itu juga tidak seperti bayangan saya seperti sinetron gampang cari pekerjaan. Itu akhirnya saya ngelamar kemana-mana dengan menggunakan jurusan PPKN itu, ternyata saya juga mental. Saya akhirnya diterima di SMEA Pancabakti. Itu pun saya harus mengajar akuntansi komputer. Ini sama mengajar komputer, malah ijazah saya PPKN ini tidak bisa saya gunakan. Akhirnya karena prinsip saya tadi, semua ilmu bisa dikuasai asal kita punya tekad dan niat untuk menguasai ilmu itu. Akhirnya saya ke Medcom.
belajar komputer di situ saya pakai program 1 tahun. Nih, dan akhirnya saya mengabdi di Semea Panca Brakti Magetan. Nah, kemudian ketika saya mengajar di Semea Panca Brakti Magetan, ini ternyata kekurangan guru PPKN. Akhirnya saya diminta juga mengajar di SMA Panca Brakti Magetan, dan akhirnya saya GTT di situ. Tahun 98 itu alhamdulillah ada gerakan reformasi, di mana pada waktu itu tes-tesan itu betul-betul dikawal oleh masyarakat, dan alhamdulillah saya katut. Itu pun saya sampai tidak percaya karena 7 kali saya itu ikut tes. Begitu saya menerima SK CPNS di Surabaya, pada waktu itu penerimaan SK-nya, saya itu di saat teman-teman itu pada ya euforika gitu ya, sebenarnya saya tuh hanya nangis berebes. Saya hanya ini, betulkah Indro Sriwidayati yang ada di sini ini menerima SK CPNS? Karena pada waktu itu saya sudah berjuang 7 kali tes, ternyata saya tidak masuk-masuk. Nah, alhamdulillah tahun 98 itu saya masuk menjadi CPNS. Nah, ditempatkan pertama kali itu di SMP 2 Kawedanan. Jadi SMP 2 Kawedanan itu ternyata sudah ada 3 guru PPKN. Akhirnya saya tidak dapat tempat lagi. Akhirnya pada waktu itu saya ditanya, Bu Indra, pada waktu itu namanya kepala sekolahnya Pak Warno ya. Bu Indra, selain PPKN ngajar apa yang bisa? Matematika siap. Pak Warno itu ternyata tidak percaya kalau saya itu bisa mengajar matematika. Akhirnya pada waktu itu saya disupervisi 2 jam saya mengajar, itu ditungguin beliau. Terus akhirnya beliau baru, saya itu nggak percaya kalau Bu Indra itu bukan jurusan matematika. Ya saya jawabnya itu berkah guru saya waktu SMA yang sangat mengawal anak-anak agar bisa matematika, saya bilang gitu. Terus akhirnya tahun 98 itu saya ditempatkan di SMP 2 Kawedanan. Alhamdulillah saya ditarik oleh Pak Edi Priyahestoni, itu katanya di SMP 1 Magetan itu kekurangan guru PPKN. Nah, akhirnya saya pada waktu itu pindah ke SMP 1 Magetan. Tetapi sama kepala sekolah saya tidak boleh pindah. Nih, tetapi ya alhamdulillah saya kembali lagi, namanya rezeki jodoh itu kan berada di tangan Allah nih. Kebetulan pada waktu itu saya operasi nih, terus kemudian kata dokter kan saya tidak boleh melakukan perjalanan jauh, capek-capek. Nah, atas dasar itu akhirnya saya diperbolehkan ngajar di SMP 1 Magetan. Nah, di SMP 1 Magetan saya ketemu Pak Warno. Bu Indra ngajar apa? PPKN. Loh, matematikanya jangan dilupakan ya. Ini adalah mengenai sejarah saya dari mulai kecil akhirnya sampai saya menjadi ASN itu ya karena tuntutan dari orang tua itu tadi, karena pada waktu itu saya pokoknya harus bisa di negeri. Karena apa? Pada waktu itu yang kuliah itu 4 orang itu semua kuliah. Sehingga pada waktu itu ya gajinya bapak hanya pegawai negeri didum wong papat. Sehingga pokoknya sing penting iso bertahan hidup. Toh kalau buku-buku pada waktu itu saya mesti mengandalkan ke perpustakaan. Sehingga perpustakaan itu menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah, mencurahkan, belajar di sana. Jadi meminimalkan biaya pembelian buku yang melalui perpustakaan itu.
Baik, luar biasa, sangat menginspirasi ini Bunda Indra. Dari mulai perjalanan hidup, kemudian diceritakan perjalanan karir. Nah, ini perjalanan karir ini saya rasa kok kurang lengkap begitu Bunda. Mungkin setelah jadi kepala sekolah, mungkin di mana saja bertugas menjadi kepala sekolah, mungkin bisa ditambahkan ini Bunda. Jadi terima kasih nggih Bunda Fitri. Jadi di SMP 1 Magetan itu yang menggembleng saya untuk bisa menjadi seperti ini. Ya kebetulan tadi saya juga diketemukan dengan orang baik itu tadi. Jadi ketika zamannya Pak Dasuki banyak ilmu-ilmu yang saya peroleh, di mana kalau dari beliau itu sekolahku ini ya rumahku. Sehingga ketika kita konsultasi itu mencari di rumah itu nggak pernah ketemu dengan Pak Dasuki. Kalau dicari di sekolahan itu mesti ketemu, dan beliau ketika jam pelajaran itu sudah selesai, beliau mesti sibuk mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan di sekolah. Dan pada waktu itu saya pernah dipanggil sama Pak Dasuki, Bu Indra, saya lihat di antara teman-teman ini dengan sudah menjadi koordinator mapel, dan pada waktu itu penjenengan ketika menjadi koordinator mapel itu saya juga tahu bagaimana penjenengan membawa MGMP PPKN, termasuk juga pada waktu itu kita membuat bank soal. Bank soal itu sudah diuji cobakan ke anak, kemudian dianalisis. Nah itu ternyata ketika kita ajukan itu ternyata memang standarisasi dalam membuat bank soal itu katanya seperti itu. Bahkan pada saat itu saya juga mengajak teman-teman itu untuk pre-memori keilmuan, sehingga pada waktu itu saya ajak teman-teman PPKN itu untuk belajar bersama dengan UNS. Itu zamannya Pak Dasuki kemudian melimpah ke pada waktu itu habis Pak Dasuki itu ada Pak Joko juga Pak Joko itu. Kemudian di era Pak Joko itu ada program RSPI, semua guru wajib S2. Sehingga pada waktu itu hampir semua guru SMP 1 Magetan itu mengikuti program S2 Setie Indonesia Malang, yang kemudian pada waktu itu ada kegiatannya di SMP 4. Nah itu karena berkat Pak Joko mewajibkan untuk ya semua guru SMP 1 wajib S2. Selain itu karena saya pada waktu itu masuk program unggulan SMP 1, saya dipasrai untuk mengajar RSBI. Ini pada waktu itu kan hanya satu kelas itu memang program pemerintah ya. Terus akhirnya ya mau tidak mau saya juga harus belajar bahasa Inggris, walaupun ya letel-letel itu. Ini pokoknya semua harus bisa. Itulah yang menginspirasi saya dari beliau berdua ini, memang sangat luar biasa. Kemudian ketika saya ketemu dengan Pak Setio Budi, ini kebetulan pada waktu itu kan 11 mapel itu dikirim ke Surabaya, itu nanti yang akan memberikan pengimbasan ke kabupaten. Kebetulan untuk PPKN yang diambil saya. Dari 11 orang ini diminta untuk melakukan pengimbasan. Pada waktu itu Pak Setio Budi diangkat menjadi kepala sekolah 1 Ngariboyo. Saya ya nggak percaya diri, wong di antara teman-teman itu kan saya paling muda, kan ada Pak Santo, Bu Yus. Pak, saya itu belum waktunya saya begitu. Langsung saya didudukkan sama Pak Setio Budi. Saya yakin Bu Indro bisa. Sekarang tenangkan diri dulu. Kemudian saya tak ke ke ruang guru. Nanti ketika saya panggil, nanti silakan Bu Indro mensosialisasikan apa yang sudah diperoleh kemarin di Surabaya. Sejak itu seakan-akan menjadi ketagihan. Ketika ada program apapun, saya berusaha untuk ikut seleksi.
Termasuk juga pada waktu saya ingat tahun 2010 itu ada tes UKG namanya, ujian kompetensi guru. Tempat ujiannya di sini di SMP 2. Dulu komputernya itu di sini itu paling lengkap dan paling banyak. Terus kemudian alhamdulillah saya nilainya bisa mewakili Kabupaten Magetan untuk dipanggil ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu dari 39 kabupaten diambil 5 orang. 5 orang masih diseleksi lagi untuk dibawa ke Bogor itu 2 orang. Alhamdulillah saya masuk, yang 2 orang ini saya dengan namanya Pak Hanif dari Gresik. Dan sejak saat itu saya menjadi narasumber. Pada waktu itu ada KBK. Kemudian tahun 2011 muncul kurikulum 13. Alhamdulillah itu juga dari hasil tes UKG. Nih, seleksi lagi. Memang kita kalau sudah ada program-program khusus pemerintah seperti itu, ya itu lewatnya mesti seleksi yang sangat ketat. Nah, kemudian alhamdulillah saya akhirnya ditetapkan menjadi IP, instruktur provinsi. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu puncak saya ada di situ, nggih. Jadi pada waktu itu kebetulan saya oleh SMP 1 Magetan diminta untuk menjadi guru prestasi. Kemudian saya juga menjadi narasumber kurikulum 13, guru pembelajar. Kemudian saya juga diminta untuk ikut tes cakep. Nah, alhamdulillah dari guru prestasi itu saya ya bisa mendapatkan nominasi juara untuk Kabupaten Magetan. Kemudian untuk cakepnya alhamdulillah saya pada waktu itu juga langsung lolos. Nih, jadi langsung lolos pada waktu itu. Kalau tes cakep itu kan yang ngetes itu kan dari LP 2KS. Ini banyak teman-teman juga yang 2 kali, 3 kali, ternyata saya langsung 1 kali. Kita lanjutkan lagi. Pada tahun 2017 itu saya kebetulan juga diketemukan dengan orang baik, dalam hal ini Pak Madrikan. Kebetulan namanya rezeki itu enggak lari kemana ya. Jadi pada waktu itu kebetulan Pak Madrikan ini kan Widya Iswara dari LPMP Jawa Timur. Nah, pada waktu itu beliau itu kebetulan dipanggil untuk menjadi narasumber mewakili LPMP. Nah, karena beliau itu juga dipanggil juga untuk mewakili SMK, kebetulan saya diminta untuk mewakili LPMP Surabaya untuk menjadi narasumber kurikulum 13. Di situ sangat luar biasa, itu saya sangat ingat betul tempatnya itu di Curug Tangerang. Narasumbernya ini yang sangat luar biasa. Narasumbernya langsung dari penyusun modul kurikulum 13. Antara lain di situ ada Profesor Muhammad Nuh, kemudian ada Profesor Alkaf. Ternyata ketika beliau itu menyampaikan dari penyaji pembuat buku itu loh ya tentang kurikulum 13, baru betul-betul sangat luar biasa untuk hidup perjalanan saya. Dan pada waktu itu dilihat dari pesertanya, begitu saya daftar itu saya sudah sebenarnya lanjut tidak, karena saya lihat itu ternyata pesertanya itu dari dosen-dosen seluruh Indonesia. Terus kemudian dari unsur guru itu hanya 2 kalau nggak salah. Saya dari Riau. Nah, pada waktu itu ada pengalaman yang menarik karena pada waktu itu kan ada peer teaching. Peer teaching di mana pada waktu itu oleh kelompok saya diminta untuk mewakili peer teaching. Nah, terus pada waktu itu saya gimana ya, saya itu dari guru, kok bapak saja. Pada waktu itu kan ada dari Ujung Pandang, dari IKIP Jogja, Pak Nasiwan itu. Nah, bapak aja yang
peer teaching sehingga nanti bisa menginspirasi kita. You kan guru, pinter aja. Nanti kita yang nyupport apa yang dibutuhkan. Pada waktu itu ya akhirnya saya mewakili kelompok saya untuk peer teaching. Ternyata ketika saya peer teaching itu saya dibantai, bisa dikatakan dibantai ya. Itu dari IKIP Negeri Surabaya sama IKIP Negeri Semarang. Jadi katanya apa yang saya sampaikan, saya kan pada waktu itu peer teaching yang saya pakai itu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Itu kata beliau itu bertentangan antara, saya sampai bingung, ini gimana ini? Yang satunya mengatakan bahwa strategi pembelajaran saya dengan menggunakan tema yang seperti itu kurang pas, tetapi IKIP Semarang mengatakan itu sudah betul. Itu adalah pengalaman saya yang sangat luar biasa ketika saya mengajar di hadapan para dosen dekan PPKN seluruh Indonesia. Dan sejak saat itu, alhamdulillah saya menjadi narasumber nasional. Ternyata itulah lika-likunya, pokoknya proses itu harus diikuti. Nah, kemudian pada tahun itu juga ada guru pembelajar, itu mulai tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 dan saya pun juga direkrut di situ. Karena ya jejak kurikulum saya kan sudah ada di tingkat pusat. Bahkan pada tahun 2018 kalau nggak salah, saya dipanggil untuk ikut dalam tim review modul yang di LMS itu. Gitu antara lain itu. Kemudian saya akhirnya keliling Indonesia sejak saya menjadi narasumber nasional. Kalau dulu kan modelnya tidak daring, tetapi luring. Untuk narasumber tingkat nasional itu langsung luring. Jadi pada waktu itu ya saya berkeliling, yang paling jauh pada waktu itu di Batam, saya ingat di Batam, bukan Batam, Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu saya ketika menyelesaikan modul yang terakhir, saya harus ke Surabaya. Saya sudah dipanggil untuk menjadi narasumber K13. Kalau K13 itu berada di bawah LPMP Provinsi Jawa Timur, tapi kalau guru pembelajar itu berada di pada waktu itu Malang itu BPPMP itu. Jadi dari mulai tahun 2016, 17, 18 itu saya sekaligus selain menjadi narasumber kurikulum 13 juga guru pembelajar nih. Nah, pengalaman yang saya peroleh pada waktu itu ada yang sangat luar biasa, sampai pada waktu itu saya ngelus dada ya. Ketika saya mendapatkan peserta itu dari NTT, Papua, NTB, Bali. Terutama dari NTT. Pada waktu itu teman-teman kan diminta untuk membawa laptop. Karena apa? Karena untuk yang IP itu kan mendampingi teman-teman secara daring. Kalau saya kan luring. Tetapi begitu teman-teman itu saya minta untuk membuka laptop itu sampai on off-nya komputer yang dibawa itu dia itu nggak tahu. Jadi loh, kita kan hanya diminta untuk membawa laptop aja, kan tidak diminta untuk mengoperasikan. Akhirnya di situ baru saya ajari bagaimana menghidupkan komputer itu. Kemudian saya ngajak untuk mengenalkan keyboardnya, cara ngetiknya, kemudian juga kita bukakan internet. Begitu kita bukakan internetnya, kita sambungkan gitu, kita punya laptop bisa YouTube ya. Itu rasanya itu sampai pada waktu itu harusnya kan kegiatan itu selesai jam 5 ya,
jam 7 malam itu sampai saya jam 12 malam mendampingi mereka, karena ngajari ngetik dulu, kemudian ketika kita ngupload tugas itu kan kita juga harus ngajari dulu, jadi kita bukakan internetnya, nyambungkan internetnya, pokoknya itu luar biasa menurut saya. Terus kemudian akhirnya saya pada waktu itu tanya, loh Bapak, kalau misalnya penjenengan itu ke Dikpora itu dekat enggak? Katanya perjalanan itu 1 hari 1 malam, harus menggunakan perahu. Pada waktu itu, pernah nggak ketemu ikan paus? Saya bilang gitu. Kata beliau, ya berdoa, kita pernah itu ketemu. Itu pengalaman saya ketika saya membersamai teman-teman yang berada di, terutama dari daerah NTT pada waktu itu. Nah, kemudian ternyata di SMP 1 Magetan kembali ya, itu betul-betul menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Kebetulan pada waktu itu SMP 1 Magetan itu kan diminta untuk menjadi sekolah rujukan. Ternyata untuk bisa menjadi sekolah rujukan itu ada standar-standar yang harus dipenuhi, antara lain harus ada RKS, RKT, RKAS, profil sekolah, ada EDS, ada RAP, program yang harus disiapkan. Nah, pada waktu itu, kebetulan kepala sekolah itu sudah mempercayakan pada tim, saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, ternyata beliau itu belum bisa memenuhi itu karena ada pergantian kurikulumnya. Jadi pada waktu itu kan semua program itu di bawah kendali Pak Yatno, yang kepala sekolah kita itu. Ternyata begitu saya mau upload itu, ternyata banyak yang belum sesuai dengan tuntutan juknisnya, sehingga pada waktu itu saya ingat betul sama Pak Setio Budi, saya diberikan buku, pokoknya tolong bikinkan apa yang menjadi persyaratan sekolah rujukan. Dan alhamdulillah karena pada waktu itu saya menjadi narasumber nasional, ketemu dengan kepala sekolah yang sangat menginspirasi, antara lain dari Riau itu ada Bu Ninin yang rumahnya itu Kawedanan itu, kemudian ada dari Kalimantan itu yang kemarin menemui kita pada waktu kita di IKN itu Pak Nahar, kemudian ada Pak dari SMP itu dari Sumatera itu. Dari beliau itu akhirnya saya meminta RKS beliau untuk saya pelajari, kemudian saya gabungkan menjadi satu dan menjadilah RKS SMP 1 Magetan. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita akhirnya bisa ditetapkan menjadi sekolah rujukan, dan di situ saya diminta untuk menjadi ketuanya, walaupun saya pada waktu itu posisinya guru biasa, bukan bakal loh saya. Nah itu, terus kemudian saya menjadi ketua sekolah rujukan, akhirnya saya banyak belajar dari sana, karena untuk sekolah rujukan itu kita masuk di dalam grup Mataraman. Ketika kita menyiapkan apa yang menjadi target dari sekolah rujukan, kita selalu membahas bersama dengan sekolah Mataraman itu, sehingga kita bisa belajar program-program unggulan. Pada waktu itu kita kumpul di SMP 1 Madiun, ada satu program unggulan yang sangat luar biasa menginspirasi, yaitu program parenting. Jadi di sini anak-anak itu setiap bulan itu anak-anak itu kita mengambil parenting itu untuk menjadi narasumber kisah inspiratif yang menyebabkan mereka itu bisa sukses. Jadi sukses itu tidak hanya menjadi pegawai negeri. Jadi di situ ada yang penjahit, kalau memang itu sukses itu ya kita dipanggil menjadi narasumber. Dan itu akhirnya menjadi unggulan saya ketika saya berada di SMP 1 Magetan. Kemudian kita juga menerapkan itu parenting itu untuk setiap sebulan sekali kita mendatangkan orang tua murid. Nah, kemudian di SMP 1 Magetan juga saya pernah diminta
pada waktu eranya Pak Saigur. Kebetulan kan kita dihadapkan pada akreditasi. Nah, saya diminta untuk menjadi ketuanya. Padahal pada saat itu saya menjadi bendahara BOS juga, sehingga betul-betul saya pada waktu itu kewalahan. Karena apa? Kita ketika dipasrai untuk menjadi ketua program di SMP 1 Magetan, itu kita punya beban batin yang sangat luar biasa. Bagaimana karena SMP 1 Magetan itu merupakan SMP kata masyarakat itu terfavorit, beban batin saya itu bagaimana agar akreditasi SMP 1 itu nilainya tertinggi. Nah ini yang beban batin, ya alhamdulillah berkat kerjasama rekan-rekan guru pada waktu itu dan kita bisa mewujudkan keinginan mereka. Dan tahun 2000 berapa itu 20 saya diketemukan dengan orang baik yaitu Bunda Titi. Begitu beliau itu melihat saya, progres saya di almari itu kan berjejer-jejer laporan, ada laporan sekolah rujukan, laporan renov. Beliau itu tanya, itu apa itu kok besar-besar itu? Itu pekerjaannya Bu Hendro. Dan akhirnya beliau memanggil saya, apakah Bu Hendro sudah pernah ikut tes CKS? Saya sudah, dan alhamdulillah pada saat itu akhirnya saya direkomendasikan menjadi kepala sekolah yang pertama, yaitu di SMP 2 Poncol. SMP 2 Poncol pada waktu itu mohon izin begitu saya datang itu sekolah itu tanpa taman, tanpa teras. Akhirnya pada waktu itu kebetulan kan masanya COVID, saya bisa menggerakkan anak-anak untuk membuat taman yang depan itu, yang dekatnya masjid itu, kita ngecat bersama dengan anak-anak. Ternyata anak-anak SMP 2 Poncol itu sangat luar biasa. Ketika kita diajak seperti itu, mereka itu sangat welcome. Bahkan selalu ketika selesai saya berikan tantangan, Bendra ada tantangan lagi enggak? Pada waktu itu kita habis ngecat yang itu, kita ngecat itu yang talut terus sama yang karena di sana banyak pohon jambu, kan saya bikin brand sekolah, yaitu saya gambar jambu gitu, itu dari anak-anak semua ini. Terus kemudian saya di sana alhamdulillah Mas Erwin itu kita berhasil untuk mendampingi anak bisa juara IPA O2SN. Itu Pak Kepala Desa itu sudah langsung datang ke sekolah. Bu Hendro, alhamdulillah ini SMP 2 Poncol ini sudah sekian tahun tidak pernah mendapatkan juara. Ini ya itu karena trik saya, ini ya trik saya ya. Ini jujur saja, jadi jam 7 sampai jam 9 saya ajak ke ruangan saya dampingi langsung, saya carikan soal-soal, kemudian saya kan tinggal melihat kunci jawaban, jadi saya ujikan lagi kunci jawabannya seperti ini, terus saya dampingi langsung. Ya kebetulan karena background saya matematika tadi juga, ini ternyata bisa membawa anak itu untuk memberikan pendampingan dan juara 2 IPA. Terus kemudian 10 bulan saya di sana, atau agak kurang ya, 10 bulan saya di sana. Terus kemudian saya dipindah alih tugaskan di SMP 3 Kawedanan. Ternyata belum menjejakkan kaki dengan baik, lungguh dengan jenak itu, maka itu semua pada masuk ke ruangan. Bun, kita ada kita harus visitasi adiwiyata provinsi secara luring. Nah, terus modal penjenengan apa? Saya lihat seperti itu. Ya sudah, yang penting saya minta komitmen penjenengan. Bersama kita bisa. Sekarang tidak ada kepala sekolah, tidak ada guru, ayo bergerak bersama, sehingga pada waktu itu muncul program saya yang pertama yang kita beri nama Glowing 41, itu khusus untuk mengkondisikan taman-taman sekolah sehingga layak dilihat. Yang kedua Glowing 42,
itu mulai pengecatan sana sini, kemudian glowing part 3 itu ke inovasinya. Alhamdulillah akhirnya SMP 3 Kawedanan bisa ditetapkan menjadi adiwiyata provinsi. Kemudian tahun 2022 saya dipindah ke SMP 2 Magetan. Ternyata dari pihak LH itu juga ada surat berkali-kali, saya ditelepon sama Mbak Endah, Bun, SMP 2 Magetan ini belum maju adiwiyata, tolong dikondisikan. Akhirnya ya kembali lagi, prinsip saya kepala sekolah kan tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru. Ya saya tinggal memanggil aja teman-teman, gimana, kita maju atau tidak? Kalau maju, ya mari kita bergerak bersama. Dan alhamdulillah kita maju itu langsung ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata kabupaten. Nah ketika saya mau purna tugas, ini kan jaraknya kabupaten ke provinsi ini kan minimal 2 tahun. Begitu 2 tahun saya ditagih sama teman-teman, Bun, sebelum pensiun harus SMP 2 maju dulu adiwiyata provinsi. Toh nanti aja lah, biar kepala sekolah yang akan datang, saya tak mempersiapkan diri nanti purna tugas, tidak bisa, pokoknya maju sekarang. Ya wes, ayo bergerak bersama. Dan alhamdulillah kalau di SMP 3 Kawedanan itu adiwiyata secara luring, nah SMP 2 Magetan ini secara daring, sehingga lengkap sudah. Ketika saya maju adiwiyata, berarti saya sudah mendampingi secara luring dan daring. Pada waktu itu saya ditanya tim penguji dari provinsi, Bu Indra, pada waktu itu ketika membawa SMP 3 Kawedanan itu untuk maju adiwiyata tingkat provinsi itu berapa kali maju? Pertanyaannya itu begitu. Alhamdulillah Bapak itu sekali langsung maju. Nah terus, nah ini programnya tadi SMP 2 bagaimana? Ya karena mohon izin Bapak, pengalaman apa yang menjadi kelemahan di SMP 3 Kawedanan saya jadikan kekuatan di SMP 2 Magetan. Mohon untuk sangu pensiun SMP 2 Magetan untuk bisa ditetapkan menjadi adiwiyata provinsi. Dan alhamdulillah pada waktu itu kalau secara daring itu kan secara manajemen itu kepala sekolah yang diinterview, ada tokoh masyarakat, ada komite, kemudian ternyata di lapangan pun juga anak-anak itu harus bisa membuktikan bahwa budaya mutu tentang adiwiyata itu sudah dilakukan oleh anak. Dan alhamdulillah kemarin SMP 2 juga sudah menjadi adiwiyata provinsi. Tetapi sebelumnya ada faktor yang sangat menunjang. 1 tahun sebelumnya kebetulan SMP 2 Magetan ini sama Dinas Dikpora diminta untuk mewakili sekolah sehat. Nah dari sekolah sehat itu akhirnya karena kantin sudah berhasil saya kondisikan zero sampah plastik. Jadi kalau kita lihat kantin ini hanya berbungkus kertas sehingga terjadi penekanan sampah di situ. Nah, akhirnya alhamdulillah SMP 2 ini selain sudah menjadi sekolah sehat, adiwiyata kabupaten provinsi, juga tadi dapat info kita sudah ditetapkan menjadi sekolah siaga kependudukan di tingkat mandiri ya. Ini itu adalah mohon izin perjalanan saya ketika memimpin sebuah satuan pendidikan. Nah, kemudian alhamdulillah lagi kemarin ya saya mendapatkan berkah juga di saat saya mau purna tugas. Ini saya dipercaya untuk bisa bernostalgia dengan teman-teman. Jadi saya diminta untuk PLT di SMP 1 Magetan. Dan alhamdulillah kemarin
teman-teman ini ya karena merasa ketemu dengan Mbak Yunya seperjuangan dulu. Kalau dulu kita itu bertengkar itu bukan karena bertengkar apa-apa, bertengkar program, oyo-oyoan program. Saya dengan Bu Iin itu pernah bertengkar urusan gazebo. Jadi gazebo di sini dengan yang pojok itu punya sejarah itu. Nah ini terus kemudian kemarin ya alhamdulillah ketika saya di SMP 1 Magetan ini jelalah itu ada kunjungan dari apa itu Forkopimda ya. Alhamdulillah pada waktu itu ada kunjungan untuk melihat MPG. Nih, nah alhamdulillah sebelumnya kita sudah mengajak teman-teman, ayolah mewujudkan bagaimana standar sekolah yang indah, nyaman, dan bersih. Alhamdulillah begitu kita mengajak teman-teman, itu langsung ada kunjungan itu, teman-teman itu akhirnya merasa, ya Allah, kalau seandainya kemarin itu kita itu tidak mengikuti mengkondisikan itu seperti yang kemarin sebenarnya juga dicanangkan oleh wabub kita, ini kan yo malu ini terus kemudian pada waktu itu juga ada kegiatan HUT Senisma di mana teman-teman itu yo goda mintanya itu ditungguin sama Bunda Bupati. Itu permintaannya pokoknya kalau SMP 1 Magetan itu pokoknya di atas ekspektasi. Kemudian yang puncaknya itu ketika bulan Februari kemarin kita mendapatkan kunjungan dari SMP Sidoarjo. Alhamdulillah anak-anak dari Sidoarjo itu merasa senang ketika di SMP 1 Magetan pada waktu itu mereka pengen belajar terkait dengan adiwiyata, kan terkenalnya SMP 1 Magetan itu adiwiyata tingkat nasional, sehingga alhamdulillah pada waktu itu saya lihat dari inovasi SMP 1 Magetan itu saya tinggal mengumpulkan saja yang juara inovasi tahun sekian, ayo di bawah hasilnya mana. Itu termasuk juga kemarin kita sudah mengembangkan juga teknologi STEM di SMP 1 Magetan. Terus kemudian termasuk juga kemarin Mas Erwin juga sudah masuk ruangannya ya. Pada waktu itu saya sudah membuat ruang pembelajaran digitalisasi coding. Ini alhamdulillah. Terus juga akhirnya beberapa kali pertemuan itu juga dipusatkan di SMP 1 Magetan karena kita sudah punya ruangan yang terstandar untuk pembelajaran AI itu. Terus kemudian saya merasa sangat bersyukur sekali di saat menjelang pensiun saya diketemukan lagi dengan teman-teman saya seperjuangan dulu yang sangat hebat luar biasa dari teman-teman SMP 1 Magetan. Ini karena dari mereka-mereka itu banyak menginspirasi saya, kemudian juga istilahnya memberikan tantangan-tantangan kepada saya. Jadi karena ketemu lagi Mbak Yunya, ibaratnya kan begitu, sehingga mereka itu, Mbak, ini bagaimana ini kamar mandinya seperti ini? Oke, siap. Yang penting hanya satu kata, kebersamaan itu. Kolaborasi, jadi bergerak itu tidak karena dari kepala sekolah, memang itu permintaan dari teman-teman yang sangat luar biasa ya. Kebetulan mereka kan juga ekspektasinya juga sangat tinggi untuk bisa mewujudkan menjadikan SMP 1 Magetan menjadi sekolah unggulan Kabupaten Magetan. Ini kalau terkait dengan SMP 1 Magetan. Tetapi kalau terkait dengan SMP 2 Magetan, karena saya 3 tahun di sini, alhamdulillah kemarin juga karena sinergitas yang sangat luar biasa, ini teman-teman P3K itu sangat luar biasa inovasinya, sehingga ketika pada waktu lomba lampion itu saya kan melihat aset yang ada, wah ini ada teman-teman muda ini, akhirnya kita bisa menjadi juara 1 untuk lomba takbir.
itu yang mungkin akan menginspirasi di Kabupaten Magetan, yaitu untuk kostumnya itu yang penuh cahaya, sehingga pada waktu itu kita berikan judul itu Cahaya Idul Kurban. Luar biasa, luar biasa Bunda. Eh, Perjalanan hidup, perjalanan karir, prestasi, pencapaian itu sangat menginspirasi kami. Nah, ini terakhir Bunda. Yeah. Pesan-pesan ataupun trik-trik kepada kami, kepala sekolah yang muda-muda ini, ataupun Bapak Ibu guru, para pemirsa di seluruh khususnya Magetan ataupun Indonesia. Ini apa Bunda? Monggo silahkan. Ya, ini Bu Fitri terlalu berlebihan. Jadi menurut saya triknya itu, kepala sekolah itu pada prinsipnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru. Bisa mewujudkan suatu sekolah sesuai dengan standar yang ada itu ketika didukung oleh Bapak Ibu guru. Makanya dari itu koordinasi, kolaborasi itu sangat penting. Jadi setiap kali mau kita menggulirkan sebuah program, yang penting kita lakukan itu, ayolah berkoordinasi dulu. Dari koordinasi itu akan muncul masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, dan itu yang kita jadikan untuk dasar mengambil keputusan, sehingga ketika kita menggerakkan sebuah program di sekolah itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kita dulu ya, ini lakukan perubahan walaupun sedikit, jangan tunggu atasan untuk menggerakkan perubahan itu, tetapi perubahan itu harus dilakukan dari bawah. Nah, kata-kata bijak itu yang selalu saya pegang. Jadi ketika ada sebuah program, ya saya mesti harus koordinasi dulu dari teman-teman itu, kesiapannya, konsistensinya, terutama istiqomahnya untuk mendukung program itu. Tanpa itu kita nggak bisa untuk bergerak sendiri dalam mewujudkan standar-standar atau program-program sekolah itu. Kemudian juga saya selalu terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Bunda Titi pada waktu saya mau diantar ke SMP 2 Poncol. Bu Indro, tolong ketika penjenengan nanti keluar dari sekolah itu, tolong jangan sampai dibelehne wedhus pada syukuran. Ini yang menginspirasi saya. Artinya apa? Jadi disitulah kita harus menjaga perasaan dari teman-teman, mengajak bersinergis, sehingga kita itu istilahnya tidak menjadi rasanan teman-teman ini. Jadi kita keluar nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak menjadi rasanan teman-teman, karena ketika kita di situ mungkin perilaku kita menurut standar ukuran teman-teman itu mungkin tidak bisa memberikan kenyamanan bagi teman-teman. Jadi ini trik saya ketika kita berada di sekolah manapun, itu saya selalu ingat pepatah-pepatah itu. Ya, termasuk juga kemarin yang disampaikan oleh Pak Parno itu, Bu Indro, tolong berbuatlah sebaik mungkin di sekolah di mana penjenengan itu berada. Inovasi harus penjenengan kembangkan di situ. Tetapi ketika penjenengan sudah tidak berada di situ, penjenengan harus ikhlas, legowo, sehingga nanti akan menjadi ringan di hati itu. Itu juga dalam rangka saya mempersiapkan pensiun. Ini kan tanggal 1 April ini saya pensiun. Jadi kata-kata Pak Parno itu selalu mengiang-iang saya harus ikhlas, karena seperti yang disampaikan Pak Sukadi, era itu ada masanya, masa itu ada orangnya itu. Sehingga saya titipkan
Magetan ini kepada penjenengan-penjenengan yang sangat luar biasa yang sudah mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Magetan ini dengan sesuatu yang sangat hebat, luar biasa. Hanya satu kata, lanjutkan. Terima kasih Bunda, luar biasa wawancara yang sungguh sangat menarik, memotivasi dan menginspirasi bagi saya pribadi dan pastinya bagi pemirsa dimanapun berada. Dan terakhir dari saya Bunda, untuk menyongsong masa purna, saya hanya bisa mendoakan Bunda selalu sehat, bahagia bersama keluarga dalam menikmati masa purna. Dan mohon izin wawancara kita akhiri Bunda Nye. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa Bunda closing statementnya buat kita ini ya. Monggo. Jadi closing statementnya untuk bisa menjadi seorang pemimpin itu tetap yang dilakukan itu harus melakukan perubahan. Perubahan sekecil apapun itu harus dilakukan agar paling tidak ada rekam jejak ketika kita berada di sebuah sekolah. Kemudian tak lupa itu lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan di profesinya masing-masing. Kalau guru ya lakukan menjadi guru yang baik, ideal itu bagaimana yang dirindukan siswa. Kemudian kalau jadi kepala sekolah ya lakukan program-program yang tentu saja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau regulasinya itu bagaimana, jadi tetap harus update keilmuan. Kemudian ya mohon ketika ada program-program pemerintah ikuti, dan penjenengan harus bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Karena kita terinspirasi juga perubahan itu adalah sesuatu yang kekal ya ini, sehingga kita harus bisa masuk ke sana. Terima kasih Bunda, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bunda Indro. Dan saya kira kami mohon izin pamit. Salam sehat dan sukses bahagia selalu. Bisa saya akhiri Bunda Nge? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutitipkan pendidikan di Kabupaten Magetan ini kepada penjenengan-penjenengan yang sangat luar biasa dan hebat ini. Terima kasih. Demikian Sobat KTK dimanapun Anda berada, luar biasa episode kita pada siang hari ini benar-benar penuh syarat makna, dedikasi, motivasi, dan semuanya menginspirasi kita semua. Untuk itu kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.